Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Guru. Nah, di sini saya akan membawakan materi, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif terkhusus untuk SD kita, SD 10, 20, 69, Blok 10. Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama, kemudian berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SD Negeri 10, 20, 69, Blok 10. Jadi nanti kalaupun ada masukan, boleh diutarakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ice breaking sedikit. Nah, di sini kita ikut zaman now, ya Bapak Ibu ya. Di sini ada clue. Clue-nya itu adalah tangga nada, ya Bapak Ibu ya. Clue-nya tangga nada. Nah, jadi jika Senin itu membawa donat, maka Selasa membawa rengginang. Kemudian Rabu membawa minyak. Maka Jumat membawa apa? Iya betul juga membawa berkah. Tapi nggak sesuai sama clue-nya ya Bu. Fanta. Apa Bu Teti? Fanta. Membawa Fanta. Kita lihat, cocok nggak? Do re mi fa. Oh, Masih salah. 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 Karena di sini hari Jumat. Kalau hari Kamis benar. Solar. Bawa solar ya benar. Nampak kali Bu Teti mantan jualan solar. Iya. Lo kok bisa gitu ya? Ini dia pemahamannya ya, penjelasannya. Nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Jadi clue-nya tangga nada, ya kan? Tangga nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya kan? Jadi Senin membawa donat, do. Selasa membawa rengginang, re. Rabu membawa minyak, re ya. Kemudian iya. Oh Mia, sorry, salah ketik ya. Mi. Nah, Kamis membawa apa? Fa. Tadi Fanta. Kalau Kamis benar Bu Teti. Tapi pertanyaannya adalah maka Jumat membawa, katanya Bu Teti, solar. Nampak kali Bu Teti jualan minyak ya. Mantan. Iya. Bisa sosis, bisa somai. Kan gitu. Tapi tadi karena clue-nya nggak ada dibilang lagi mesti makanan gitu ya. Jadi bebas. Solar boleh. Nah, seperti ini. Nanti bisa diterapkan di kelas untuk memancing anak-anak. Ya, bisa juga nanti clue-nya diganti. Misalnya clue-nya angka. Angka berarti 1, sa. Ya kan? 2, du, kan gitu. Begitulah seterusnya nanti. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini konsep utamanya adalah perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol guru. Dan keyakinan kelas. Terakhir ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Di sini ada disiplin positif, ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini seperti itu. Kalau katanya disiplin itu berhubung dengan ketidaknyamanan. Ya, apalagi disiplin waktu, harus bangun cepat apa segala macam, sementara mata masih ngantuk, perut lapar dan sebagainya. Jadi kata disiplin selalu kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsiknya. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi intinya disiplin positif ini adalah terapkan dulu di diri kita, baru bisa kita terapkan sama anak-anak. Itu pun tidak kita paksa. Kalau anak-anak lihat kita sudah melaksanakan disiplin positif, pasti mereka akan terimbas dengan sendirinya. Contoh, misalnya setiap pagi petugas piket, ya kita kan ada piket nih. Nah, kalau piket itu duluan menyambut siswa, menyambut murid di depan gerbang, otomatis siswa juga akan mempercepat datangnya. Seperti itu. Tapi kalau kita saja sudah lama datangnya, ya pasti siswa juga akan meniru kita. Alah, ngapain cepet-cepet, orang gurunya aja nggak ada. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, itu merupakan salah satu disiplin positif yang paling mudah untuk kita imbaskan ke anak-anak. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu masuklah di situ makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini juga harus kita perhatikan sama siswa-siswi kita. Ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya nanti dia sering datang terlambat, apa sih yang buat dia sering datang terlambat? Apakah dia itu merupakan salah satu anak yang orang tuanya kerjanya jauh, tinggal sama kakek atau neneknya? Nah, berarti dia merupakan salah satu siswa yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan ini gimana maksudnya? Anak itu sifatnya super di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, sifatnya super. Jadi maunya dia yang diperhatikan sama gurunya. Dia nggak mau kalau anak-anak yang lain itu diperhatikan. Maunya dia mendapat pengakuan dari gurunya. Jadi dia maunya duluan aja. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri anak yang ada di kelas kita. Lalu kebebasan. Nah, di sekolah kita terutama banyak saya perhatikan di kelas 5 terutama kelas saya, anak-anak yang cenderung membutuhkan kebebasan. Mereka maunya itu belajar dengan kemauannya mereka. Ada yang suka belajarnya itu duduk seperti biasa. Ada yang maunya bebas ke sana kemari, lari-lari ke sana kemari ada. Nah, itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar peserta didik. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini rata-rata di sekolah kita semua maunya belajar itu senang. Kalau sudah belajarnya tegang, gurunya pun ikut tegang, siswanya juga tegang. Akhirnya apa? Tujuan pembelajaran kita nggak nyampe. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan ini biasanya akhirnya endingnya berdampak kepada siswanya kurang baik. Karena dia bukan memang dari dalam dirinya sendiri kesadarannya itu, tapi dari luar. Dia karena takut dihukum. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, kita mau itu perubahan anak-anak murid kita itu yang intrinsik dari dalam dirinya. Makanya tadi saya bilang di awal, kita contohkan dulu, baru murid mengikut di akhirnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya murid senang. Tapi kitanya lama-lama kering kantongnya. Kalau setiap hari kita ngasih penghargaan, setiap hari mengasih penghargaan, kalau kita punya simpenan sampai 7 turunan, bisa ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau katanya yang sebatas, nggak mungkin juga kita kasih penghargaan setiap hari kan gitu. Lalu yang ketiga, ada menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang akan kita buat di sekolah kita, terutama bagi diri kita dulu, pendidik, lalu nanti kita tularkan sama anak-anak peserta didik.
Kita lanjut. Nah, konsep disiplin itu ada juga namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang mana itu konsep disiplin dengan identitas gagal? Itu yang pertama adalah hukuman. Kemudian penghargaan. Jadi kalau yang selama ini ada yang ngasih penghargaan untuk mendisiplinkan siswa, itu ada efek negatifnya. Memang bagus kita kasih penghargaan, tapi juga ada efek negatifnya. Nah, kalau untuk hukuman, efek negatifnya adalah yang pertama menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid menjadi takut, kemudian menyembunyikan kesalahan dengan berbagai macam kebohongan, lalu memaksa, dan yang terakhir efeknya adalah murid menjadi rendah diri, tidak pede ya. Lalu kalau untuk penghargaan, dengan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena biasanya kalau kita membuat penghargaan ini hanya 1-2 orang murid saja nanti yang antusias, yang lainnya enggak. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena dia berpikirnya gini, alah paling nanti yang dapat si Anu, paling dapat nanti si Anu, nggak mungkin kita dapat. Nah, itu merupakan salah satu penerapan konsep disiplin yang tidak efektif. Nah, kemudian yang kedua, bisa merusak hubungan, sifat iri. Kenapa kok kayak gitu? Kita belajar dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah zamannya Fatir ya, Bu Teti ya. Nah, itu mereka kalau udah katanya dibuat kompetisi, adalah penghargaannya berebut semua. Terakhirnya apa? Iri-irian. Jadi aja yang dapat, udah nggak usah kawan dianya. Nah, itu dia. Jadi efeknya negatif. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau mematikan kreativitas itu yang seperti apa? Seperti yang tadi, kalau misalnya sudah bakalan tahu nih, pasti yang dapat nanti si Ucok gitu misalnya kan. Nah, yang lainnya jadi malas. Udah biar aja lah si Ucok ada yang kerjain, ngapain kita ikut kerja? Gitu. Ya. Kemudian ada menghukum dengan sistem ranking. Makanya kita di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada lagi ranking-rankingan. Karena ranking dia ada imbas negatifnya. Memang kita ada dampak positifnya juga, tapi di samping dampak positifnya, dampak negatifnya juga ada, dan kita mengurangi dampak negatifnya itu. Jadi caranya, makanya di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada lagi ranking ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Kalau dia sudah beranggapan nanti bakalan udah dia aja yang dapat, terakhirnya dia nggak menghargai dirinya lagi, padahal dia itu mampu sebenarnya. Tapi karena ditengoknya, alah paling nanti si Anu aja gitu, karena kawannya mungkin lebih cepat. Karena kan tingkatan anak-anak ini beda-beda ya kan, ada yang cepat, ada yang lambat kan gitu. Mungkin karena kawannya lebih cepat. Ya jadi mungkin karena kawannya lebih cepat, jadi dia akhirnya tidak percaya diri lagi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Bagaimana caranya? Yang pertama kita terapkan konsekuensi. Jadi nanti konsekuensi dengan hukuman itu beda. Kemudian ada yang kedua, restitusi. Ya. Nah, kalau dengan konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, kemudian ada monitoring berkelanjutan, stimulus, kemudian respon, murid menghormati peraturan, tapi juga ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Seperti itu. Sedangkan untuk restitusi, di situ ada nanti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain, kemudian ada teori kontrol, dan juga murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Nah, ada perbedaannya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Di sini ada contoh kasusnya. Guru menghukum siswa dengan menghormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kenapa? Karena menyakitkan. Siapa sih yang mau kan gitu kan? Kemudian malu. Nah, kemudian contoh kedua, ada guru menghukum siswa dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Juga ini sebaiknya jangan kita gunakan lagi. Yang ketiga ada guru marah dan murid menjadi takut. Itulah kalau zaman dulu ada istilah guru killer. Biasanya kalau guru-guru matematika gitu ya kan, seringannya kan.
Kemudian ada konsekuensi, contoh kasusnya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensi. Macam mana itu Pak? Kok bisa kayak gitu? Misal, ada nih yang nggak mengerjakan PR-nya. Harusnya PR itu kan pekerjaan rumah, kan gitu. Boleh dikerjakan di sekolah, boleh. Tapi jangan waktu jam pelajarannya. Kerjakan waktu jam istirahat. Misalnya nanti di les 45 ada masuk pelajaran matematika. Dia belum siap di PR-nya nggak dikerjakan di rumah. Nah, waktu istirahat pertama suruh kerjakan semampunya, sebisanya, seperti itu. Kemudian ada guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah merupakan konsekuensi. Beda guru tegas dengan guru kejam, beda. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu adalah merupakan restitusi. Yang terakhir ada guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi hukuman itu beda dengan konsekuensi. Konsekuensi berbeda lagi dengan restitusi. Di mana bedanya konsekuensi dengan restitusi nanti kita lanjut. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan untuk ibu-ibu sekalian. Ada tindakan guru di situ. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang kedua, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, ini 50-50 ya berarti ya. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti ini salah ketik nih, harusnya melepaskan ya. Karena tidak pakai sepatu hitam, jadi dilepaskan sepatunya seharian. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 50-50 juga, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lalu yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kita lihat apa jawabannya. Nah, jadi kalau yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah hukuman ya, Bapak Ibu sudah pasti itu adalah Saya hukuman. sering itu Pak. Hah? Saya sering buat. Nah, berarti Bu Teti sering ngasih hukuman sama murid. 100 kali. Karena kalau bisa jangan diulangi lagi lah. Siap. Kita buat konsekuensi yang lain. Iya. Biasanya seperti ini Bu Teti. Misalnya ini ya, kalau dia terlambat, berarti dia kan dia ketinggalan. Nah, ya kita harus merelakan waktu kita untuk memberikan dia pelajaran tambahannya. Misalnya dia 15 menit terlambat, ya, jangan kasih istirahat dia. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Tapi Bu Teti jangan juga meninggalkan kelasnya. Tapi jenis kesalahannya bukan yang itu Pak. Kesalahan yang lain. Misalnya tadi nggak ngerjakan PR. Ya. Nah itu saya berjanji tidak akan malas mengerjakan PR lagi. Nah, kalau PR tadi udah dikasih contoh tadi ya kan. Kalau kalau PR itu terlambat kalau misalnya kita tahu dia belum mengerjakan, pasti kawan-kawannya ada yang ngoceh itu. Iya. Si Anu belum mengerjakan PR Bu. Sebaiknya waktu jam istirahat suruh dia mengerjakan PR. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu adalah sudah pasti hukuman. Ya sudah pasti karena terlambat. Kemudian murid diminta push up juga pasti itu adalah hukuman. Masa cuma gara-gara masker aja suruh push up ya kan? Harusnya kalau guru yang baik, kalau dia nggak punya masker, dibelikan maskernya. Kan seperti itu. Iya, kan gitu ya. Lanjut, yang berikutnya ada menggantikan kertas tugas yang bukan dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Namanya dia sudah nyoret-nyoret tugas kawannya, harus wajib diganti kan gitu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol.
Kalau tersenggol itu berarti tidak sengaja ya. Nah, berarti itu adalah konsekuensi. Tapi kalau sengaja ditumpahkan, nah itu beda lain ceritanya. Kita nanti pakai restitusi. Pasti kita tanya apa penyebabnya dia numpahkan air di meja kawannya kan gitu. Pasti ada masalah tuh. Nah, kita pakai restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu sudah pasti hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi. Kenapa? Tadi kalau lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman, tapi di sini konsekuensi kenapa? Coba ulang aja dulu. Karena dia pas pelajaran PJOK, sekarang dia melatih fisik. Iya, bisa jadi juga kawan-kawannya sudah pemanasan, ya kan? Dia belum. Jadi dia harus melaksanakan pemanasan, lari juga lah 2 kali keliling basket kan gitu. Itu masuk konsekuensi. Jadi kalau dia kondisinya yang seperti ini bisa masuk kategori konsekuensi. Tapi kalau yang untuk yang di atas ini sudah jadi hukuman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada satu contoh kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Oh sorry, belum saya edit. Harusnya kelas 5 ya. Kelasnya saya. Jadi kelasnya ya, salah edit. Nah, di sini ada yang pertama, membuat peraturan apa yang akan disepakati. Lemparkan ke anak-anak. Kira-kira peraturan apa yang bisa kita sepakati di kelas? Di sini saya buat pakai kertas kecil, masing-masing ya sticky note. Masing-masing anak boleh membuat peraturan sebanyak mungkin. Mereka saya kasih 2 lembar satu orang, tapi rata-rata ada yang buat 3. Ada juga tapi yang buat 5. Nah, kemudian untuk kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini, kalau kita ikutkan sama yang anak-anak, semua menggunakan kalimat yang negatif. Ya, tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, itu semua kalimat negatif. Makanya kita ubahlah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh ribut, berarti menjaga ketertiban kelas. Tidak boleh tidur, berarti kita ganti mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak boleh makan di kelas, nah kan seperti itu ya. Jadi diganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Lalu kalimat positifnya buatlah menjadi kesepakatan kelas masing-masing. Seperti itu ya. Saya lihat semalam kita waktu MPLS sudah buat keyakinan kelas semua ya Bapak Ibu ya. Tapi masih banyak kalimatnya kalimat negatif. Belum kita ganti ya, termasuk saya juga. Makanya kemarin saya buat lagi, saya ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelasnya, buat pertanyaan abstrak dulu, baru ganti jadi pertanyaan universal. Karena dari anak-anak tadi kan 1 orang ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4 kan gitu kan. Itu banyak. Buat pertanyaan universalnya jadinya, pernyataan universalnya. Dari yang banyak tadi, dari 23 orang, banyak, akhirnya tadi jadi 7 kan seperti itu. Nah, kemudian dibentuk dalam kalimat positif. Dan keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak pun nggak bisa dilakukan, sama aja kan gitu. Berarti 0 juga. Jadi secukupnya macam tadi 7 saja itu sudah mencakup hampir semua. Di sini ada menjaga ketertiban, kebersihan, belajar, datang tepat waktu, saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket, menjaga sopan santun. Nah, udah hampir semua. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 saja sudah mencakup semua. Gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jangan kita berharapnya lebih, tapi nggak sesuai sama kondisi kelas kita. Yang terakhir, semua warga dilibatkan saat membuatnya. Jadi yang ada di kelas itu libatkan semua. Jangan hanya satu pihak saja, hanya guru saja. Lemparkan dulu sama anak-anak. Kalau dari guru saja namanya nggak kesepakatan kelas. Jadinya berarti peraturan kelas ya kan, beda. Nah, terakhir ada segitiga restitusi. Ini adalah yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan siswa yang bermasalah ataupun melanggar kesepakatan kelas.
Di situ ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya apakah betul, kemudian kenapa dilaksanakan, kenapa dia melakukannya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Kemudian kalau sudah dilanggar, bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Di sini ada satu contoh video yang sudah saya lakukan. Ya, ini sudah saya lakukan di kelas. Suaranya nggak kedengeran? Dia mati udah speaker kita, habis baterainya. Ya, di sini saya contohkan ada 2 orang siswa yang berkelahi. Kenapa mereka berkelahi? Karena yang satu mengejek bapaknya, katanya bapaknya tukang cabut gigi. Padahal dia sebenarnya mau bercanda-canda, tapi candaannya itu menyinggung perasaan kawannya. Nah, ini jadi merupakan salah satu tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini saya kasih contohnya. Sebenarnya ada suaranya tapi ini nggak kedengaran karena speaker kita tadi sudah mati. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya endingnya penyelesaian masalahnya mereka saling minta maaf dan saling berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama, tidak akan lagi menyinggung perasaan kawannya. Seperti itulah. Ini salah satu merupakan contoh dari segitiga restitusi. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi kegiatan positif kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ibu-ibu sekalian atau mau memberikan masukan? Harusnya begini Pak, begini. Mana ibu? Udah bagus ya? Mantap. Berarti tinggal kita melaksanakannya ya. Ya, jadi jangan saya sendirian nanti yang nyambut siswa di depan gerbang ya. Oke. Guru piket terutama. Terutama guru piket. Dulu pun udah pernah kita laksanakan. Saya piket Pak. Ya. Dulu pernah kita laksanakan waktu COVID ya Bu ya. Waktu COVID. Nah sekarang kita laksanakan lagi Bu, karena itu merupakan kegiatan yang positif Bu. Iya. Jadi kalau bisa itu tetap kita laksanakan. Kalau ditengok gurunya cepat datangnya, cepat juga muridnya datang. Karena saya perhatikan udah 4 hari saya melaksanakannya, muridnya cepat datang dan piketnya cepat selesai. Benar Pak, karena kan cepat Pak, makanya. Iya. Makanya gitu tadi. Muridnya cepat datang, piketnya cepat selesai, kan gitu. Lapangan kita kan lebar halamannya, jadi kalau cepat muridnya datang, cepat juga selesainya kan lebih enak. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganteng. Salam Bapak, salam Bapak. Ya. Ayo Kori, sini Kori. Jangan dari DC, dari sana. Dari sana lah. Oke, salam Bapak. Oke, sini Sabda, salam Bapak Sabda. Iya. Dilap dulu mulutnya nih, dilap. Pokoknya begini aja ya. Iya. Iyalah. Enggak ada. Ini salam Bapak dulu. Iya. Kasih duit jajan lah, udah bawa bontek kok ya kan.
Mana kok sama, Pi? Hah? Dia nggak besar-besar ini kayaknya. Iya kan? Salam dulu juga. Kasih yang banyak lah Bang Cil jajannya. Bajumu mana, Pi? Udah nggak muat? Bajumu? Alah, ikut-ikutan aja. Jangan Kram. Langsung ambil sapu ya, Kram. Alvin, ayo ambil sapunya Alvin. Mana bosoknya, Grace? Hah? Salah lah kakaknya.
buat kesepakatan kelas ya. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah keyakinan yang keyakinan kelas yang mana nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, keyakinan kelas nanti akan mencerminkan bagaimana kelas yang kita dambakan. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak punya sticky note. Nanti kalian bisa buat di sticky note ini kira-kira keyakinan kelas apa sih yang mau kita buat. Ya, satu orang buat 3 ya. Ada 3 kesepakatan kelas yang akan kita buat. Oke? Oke, baik. Ya, yang sudah dapat sticky note-nya boleh langsung ditulis. Kesepakatan kelas apa yang mau kita buat? Silakan. Kalau nggak muat nanti satu baru buat 2. Kalau nggak muat nanti 1 baru buat 2 ya. Ya nggak apa-apa. Nah, silakan dibuat. Kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang mau kita buat? Berarti yang sudah selesai bisa ditempelkan di papan tulis ya di sini ya. Nggak usah, langsung aja nomor 1 apa? Baik, yang sudah menuliskan keyakinan kelas di sticky note-nya boleh menempelkan ke depan kelas satu-satu dari sana ya. Dari sana. Ayo, satu-satu. Tempelkan ke depan.
lanjut. Ya, terus maju kamu itu. Ya. Bawa sini kan? Oke, lanjut. Terus maju. Loh. Ya, tekan lagi. Oke, lanjut. Iya, terus. Maju terus. Ya. Maju ya, dong ya. Cepat, cepat. Oke. Oke, terus. Terus. Iya. Betul. Sampai sebelahnya. Ya. Oke. Oke aja. Oke. Baik, sudah kita sampaikan semua ya. Baik, tadi sudah kita kumpulkan peraturan-peraturan yang penting yang untuk kita sepakati. Nah sekarang ini Bapak perhatikan peraturan-peraturan yang kalian buat masih dalam kalimat negatif semua. Apa itu kalimat negatif? Kalimatnya masih tidak boleh, kemudian jangan, kemudian rata-rata tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak datang. Nah, sekarang kita ubah kalimat yang sudah kalian buat ini menjadi kalimat yang positif, ya. Kira-kira kalau bahasanya di sini ada tidak boleh ribut di dalam kelas. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ribut juga. Nah, kira-kira apa kalimat positifnya untuk tidak boleh ribut? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Kalau bahasa tidak boleh itu kan berarti negatif. Kalau positif itu jangan pakai bahasa tidak boleh lagi. Tapi intinya tetap sama, tidak boleh ribut di dalam kelas. Menjaga ketertiban di dalam kelas. Ya, berarti bahasanya sekarang kita ganti menjadi menjaga ketertiban kelas, ya. Kemudian ada lagi Bapak lihat tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian sama tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kalau kita ubah menjaga kebersihan sekolah. kelas atau sekolah. Ya benar. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Ya. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Nah, berarti kalau sudah menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan di dalam kelas, ya kan? Seperti itu kan? Ya. Kemudian lagi ada kalau tidak boleh keluar kelas berarti menjaga ketertiban, ya. Tidak boleh datang terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat. Bahasanya kita ganti jadi Tidak boleh telat. iya kan? Kalau masih ada kata tidak bolehnya berarti masih kalimat negatif. Harus menjaga kedisiplinan. Datang tepat waktu atau boleh menjaga kedisiplinan. Boleh. Mana yang mau kita buat? Datang tepat waktu atau menjaga kedisiplinan? Datang tepat waktu.
Lebih baik datang tepat waktu saja ya. Kita buat ya, kalau menjaga kedisiplinan, disiplin apa sekarang ini? Kalau mengumpulkan tugas tepat waktu juga, disiplin juga, nanti jadi banyak. Ya, jadi kita buat datang tepat Waktu. ya. Datang tepat waktu. Kemudian di sini harus berteman kepada yang berbeda agama, tidak boleh menamai orang tua, tidak boleh berbicara kotor. Berarti kalau harus berteman, gimana nih bahasanya? Tidak boleh mengejek, berarti kalau masih ada tidak bolehnya kalimat negatif Silvi. Iya, saling menghargai. Iya. Saling menghargai. Kemudian ada lagi nggak nih? Ini tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, sudah masuk menghargai, dalam terlambat. Nah, di sini tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Berarti mengumpulkan tugas tepat waktu, ya benar. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada lagi nih, tidak boleh ribut, nggak boleh jalan. Nah, di sini harus melaksanakan piket kelas. Nah, ini sudah menggunakan kalimat yang positif, harus melaksanakan piket kelas. Kira-kira perlu kita tambahin nggak bahasanya? Melaksanakan piket kelas ya. Melaksanakan piket kelas. Kemudian ada lagi nggak? Nggak boleh ribut, nggak boleh namanya orang tua, sudah. Apa nih? Harus patuh terhadap guru dan orang tua. Sudah ada nggak itu? Saling menghargai sudah bisa ya. Tidak boleh ribut di jam pelajaran, sudah, menjaga ketertiban. Tidak boleh mengganggu teman saat jam pelajaran, sudah, saling menghargai. Menjaga ketertiban juga sudah. Sudah semua. Berarti ada 6 keyakinan kelas kita yang kita buat. Oke? Oke, Pak. Baik, sekarang tadi peraturan yang penting untuk disepakati sudah kita buat. Kemudian peraturan yang disepakati tadi sudah kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Sekarang kita tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam peraturan-peraturan yang kita ubah ke kalimat positif tadi. Ya. Kira-kira kalau menjaga ketertiban kelas itu nilai yang terkandung nilainya apa? Menjaga ketertiban. Masuk ke disiplin enggak? Masuk ya. Menjaga kebersihan kelas masuk disiplin enggak? Masuk disiplin juga. Datang tepat waktu disiplin enggak? Disiplin juga. Berarti poin 1, poin 2 dan poin 3 masuk ke dalam kebajikannya adalah disiplin ya. Masuk disiplin. Disiplin. Kemudian yang nomor 4, saling menghargai. Itu kebajikannya apa? Nilai kebajikannya. Kalau menghargai masuk disiplin? Enggak lah. Menghargai. Berarti kata kebajikannya yang menghargai, ya kan? Saling menghargai, kan? Seperti itu kan? Apa lah ya?
Menghormati ya benar, menghargai atau menghormati boleh. Nanti kita tambah di sini menghormati boleh. Berarti kata kebajikannya hormat menghormati ya kan? Hormat menghormati. Oke. Masuk nomor 3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Masuk mana? Disiplin ya. Melaksanakan piket kelas juga disiplin juga. Berarti di sini ada 2 nilai kebajikannya. Disiplin dengan hormat menghormati atau saling menghormati. Berarti ada 2 nilai kebajikannya. Sampai sini paham ya? Berarti ada 2 nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas kita. Oke? Nah baik, jadi tadi ada 6 peraturan yang sudah kita sepakati. Nah untuk keyakinan kelas kita, kira-kira dari 6 kesepakatan ini ada yang perlu kita tambah lagi nggak? Ada? Kira-kira apa lagi? Kalau memang ada yang perlu ditambahkan tadi, tidak boleh ribut, tidak boleh makan di dalam kelas, harus datang tepat waktu, sudah tadi. Ini apa lagi kira-kira? Pak Silvi, ada ide lagi? Menjaga ketertiban di kelas sudah. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah sudah. Belajar dengan tertib sudah masuk menjaga ketertiban kelas atau enggak? Sudah ya. Hah? Tidak boleh membuli teman, masuk saling menghargai enggak? Masuk, tadi kan sudah masuk. Tidak boleh membuli kan, saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak boleh lagi ejek-ejekan, ya kan? Nah, tidak boleh membuli itu saling menghargai dan menghormati. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau nggak ada, biar langsung kita buat keyakinan kelas kita. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Oke ya? Berarti kita buat. Yang pertama keyakinan kelas kita apa tadi? Menjaga ketertiban kelas atau sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Habis itu pasti kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Terus yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, mengumpulkan tepat waktu. Tugas tepat waktu. Yang keenam, kira-kira menjaga sopan santun perlu nggak? Perlu ya kan? Jadi perlu kita tambahin nggak? Perlu ya. Berarti kita buat di sini ada yang ketujuh, menjaga sopan santun. Di sini yang ketujuh adalah
Berarti keyakinan kelas itu jangan sampai dilanggar, oke? Karena sudah kita sepakat ya kan? Udah sepakat? Udah sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Lucu kali. Ya, masuk silakan. Ikram sama Septi, tahu kenapa Bapak panggil kemari? Tahu, Pak. Tahu ya. Tadi Bapak terima laporan dari Ibu Epi bahwasanya kalian berantem. Padahal kalian lagi jam olahraga. Sekarang Bapak mau tanya dulu, kenapa kalian berantem? DJI, Pak. Bapakku tukang cabut diri, Pak. DJI, katanya bapaknya Ikram tukang cabut ubi. Iya, Pak. Betul itu Septi. Bapak aku kan saya jujur, Pak. Bapak tukang cabut diri. Iya, Septi memang jujur. Tapi kan kejujuran si Septi itu kan bisa menyakitkan hatinya Ikram. Alasanmu kenapa rupanya kok bisa bilangkan bapaknya si Ikram tukang cabut ubi? Tadi bercanda-canda, Pak. Tapi Ikram mau keluar. Padahal awalnya Septi niatnya hanya bercanda, tapi candaannya Septi itu menyakitkan hati Ikram. Ya, kita kalau ngomong itu harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Ya, memang niat awalnya Septi hanya mau canda-candaan. Bapak tahu Ikram sama Septi sering main-main bareng, olahraga juga sama-sama biasanya kan. Tapi tahu-tahu kok Bapak tengok pukul-pukulan. Nah, ternyata Septi mau ajakin bercanda-canda sama Ikram, tapi rupanya candaannya Septi itu menyinggung perasaan Ikram. Memang omongan Septi itu jujur, betul. Bapaknya si Ikram tukang cabut ubi. Ya, tapi mungkin Ikram merasa nggak senang. Ngapailah pala dibilang-bilang. Kan seperti itu, ya. Jadi kalian ingat nggak kita di kelas punya kesepakatan kelas, ya kan? Nah, kesepakatan kelas kita apa coba? Tertib, menjaga keamanan, ya kan? Belajar dengan baik. Nah, kira-kira kalau kalian berantem ini udah mencerminkan keyakinan kelas kita enggak? Enggak ya kan? Nah, jadi Bapak minta sama kalian jangan lagi ini terulang, bisa? Bisa ya, Septi, ini jadi pelajaran. Jangan lagi kita mau canda-candaan tapi akhirnya menyinggung perasaan kawan. Oke? Nah, sekarang Bapak tanya sama Septi. Kira-kira, ini Septi kan udah salah nih. Udah buat sakit hati sama Ikram. Supaya kalian bisa berkawan lagi, Septi harus ngapain? Harus minta maaf. Nah, Ikram, kalau kira-kira Septi minta maaf sama Ikram maafin nggak? Maafin, karena manusia harus saling memaafkan. Iya, manusia itu adalah makhluk yang tidak lepas dari kesilapan. Ya, awalnya Septi mau bercanda-canda sama Ikram, ternyata nyinggung perasaan hati Ikram. Septi di sini mau minta maaf, ya. Jadi silakan Septi. Ya, kalau itu jangan diulang lagi ya. Ya, Bapak mau kalian keluar dari sini, jangan lagi berantem-berantem, jangan lagi tinju-tinjuan.
olahraga yang bagus, ada gurunya, olahraga sama Bu Epi. Kalau katanya main bola, kalau baris berbaris. Ya, jangan lagi ada ejek-ejekan lagi, Bapak nggak mau dengar lagi seperti itu, karena kita punya kesepakatan kelas. Cerminkanlah kesepakatan kelas itu dengan baik. Ya, sampai sini harus berkawan lagi. Bisa? Sepakat? Deal? Oke, kalau gitu silakan kembali. Silakan. Iya, masuk. Mutia, tahu kenapa Bapak panggil nak? Nggak tahu ya. Ini kan Bapak perhatikan Mutia kan kalau pagi sering datang terlambat. Jadi Bapak mau tanya kira-kira kenapa ya Mutia datangnya terlambat? Mutia bantu mama jualan Pak di rumah. Mutia bantu mama jualan di rumah. Di rumah nggak ada yang bantu mama ya? Enggak Pak. Kakak Mutia nggak ada? Enggak ada Pak. Abangnya? Enggak ada. Nggak ada juga. Ayah? Saya berantem Pak, udah lama nggak pulang. Oh gitu. Jadi gini ya Mutia ya. Kalau membantu mama di rumah itu bagus. Namanya anak harus membantu orang tuanya di rumah ya kan. Tapi kan Mutia juga harus sekolah ya. Jadi utamakan dulu sekolahnya. Kalau memang mau bantu mamanya di rumah ya nggak masalah. Mutia harus bangun lebih pagi. Ya, bisa ya nak ya. Bisa Pak. Nah, jadi kira-kira menurut Mutia, perbuatan Mutia bagus atau jelek? Jelek. Jelek ya, berarti nggak benar ya kan? Nah, jadi kan kita kan di sekolah punya kesepakatan kelas ya kan, yaitu harus disiplin ya kan. Nah, jadi kalau yang namanya disiplin itu kan disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugasnya juga. Nah, kalau Mutia datangnya terlambat, kira-kira termasuk anak yang disiplin atau enggak? Enggak Pak. Enggak ya kan. Nah, jadi kira-kira menurut Mutia gimana kalau datang sekolah? Harus pagi atau gimana? Harus pagi-pagi. Harus pagi-pagi ya. Jadi kira-kira kalau Mutia datangnya jangan terlambat lagi bisa nggak? Bisa Pak. Saya bener ya, janji ya, Bisa Pak. janji ya. Memang kalau membantu orang tua itu bagus, tapi kehadiran Mutia juga harus tepat waktu ya, harus bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Mutia, kalau nanti ibunya juga misalnya keberatan kalau misalnya Mutia datang pagi-pagi, bilang sama bapak ya, biar kita cari solusinya Sama-sama. sama-sama. Oke ya Mutia ya. Oke, kalau gitu Mutia bolehlah kembali ke kelas.